Baik Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan lawan yang saya banggakan, kali ini saya dari tim Pro akan membahas mosi mengenai Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Adapun hal yang melatar belakangi lahirnya mosi ini, yaitu sejak revolusi digital, banyak sekali hal-hal yang mengalami perubahan. Salah satunya adalah dalam bidang olahraga. Banyak muncul permainan-permainan baru yang berbasis online, yang memerlukan strategi dari sang pemain saat dimainkan. Pemain-pemain profesional ini kerap disebut dengan atlet dan sering mengikuti turnamen-turnamen yang menyangkut tentang game-game yang mereka mainkan secara online. Perubahan ini terlihat di Olimpiade yang memasukkan e-sport sebagai kategori yang dilombakan. E-sport yang saya maksud di sini adalah game-game berbasis online yang dikategorikan sebagai olahraga seperti PUBG, Dota, Mobile Legends, dan sebagainya, dan dilombakan di dalam Olimpiade secara profesional. Adapun hal-hal yang menjadi masalah utama dari kasus dari pemasukan e-sport ke dalam cabang olahraga di Olimpiade, yaitu adalah cabang e-sport ini berbeda dengan olahraga fisik lainnya. Di saat olahraga fisik lainnya menuntut kesehatan dan daya stamina atlet yang tinggi, e-sport ini berbasis online dan media yang digunakan adalah perangkat yang sang atlet itu miliki atau gadget mereka dan tidak mengandalkan fisik, sehingga hal ini dapat menurunkan produktivitas fisik sang atlet saat yang akan selalu berlatih demi mendapatkan demi memenangkan game tersebut dan dapat membahayakan kesehatan dari atlet itu tersendiri. Adapun justifikasi kami yang kami tetapkan di sini adalah mengapa kami menyesalkan adanya pemasukan e-sport ini ke dalam cabang olahraga, yaitu adalah karena atlet-atlet e-sport dan semua atlet-atlet pada umumnya memiliki sebuah semangat untuk berkompetisi atau spirit of competition, yang dimana mereka sebagai atlet akan selalu berlatih dari sesuai bidangnya agar mereka dapat memenangkan suatu turnamen atau perlombaan. Namun, latihan dalam segi e-sport ini sangat berbeda. Dibandingkan dengan olahraga fisik, e-sport ini mengandalkan strategi dan juga mementingkan kemenangan di dalam game itu tersendiri dan bukan daya tahan, kekuatan, kesehatan, dan juga fisik dari atlet itu tersendiri. Karena adanya spirit of competition dan keinginan untuk menang, atlet-atlet e-sport ini akan selalu berlatih, namun latihan yang mereka lakukan itu adalah latihan di depan gadget mereka yang jika dilakukan terus-terusan, hal ini bisa membuat dia kecanduan, dan karena ia kecanduan dan lain-lainnya, ia bisa lupa waktu dan juga ia bisa lupakan waktunya untuk istirahat dan juga untuk memperhatikan kesehatannya, sehingga dengan dia yang latihan terus menerus dan tidak memperhatikan kondisi kesehatannya itu dapat menurun, dan jika kesehatan mereka menurun pun mereka tidak akan peduli karena e-sport tersebut tidak mengandalkan kesehatan fisik mereka, namun kemenangan dalam game itu. Jadi mereka sebagai atlet tidak akan terlalu memperhatikan kondisi dari tubuh mereka dan lebih mementingkan untuk memenangkan game itu tersebut, karena yang penting adalah strategi mereka yang bagus dan mereka dapat memenangkan game itu tersendiri. Lalu adapun hal yang kedua yang kami sesalkan di sini, yang menjadi alasan kami menyesalkan hal ini adalah atmosfer dalam pelatihan dan latihan e-sport yang berbeda dengan olahraga biasa. Jika atlet-atlet olahraga biasa cenderung berlatih secara berkelompok di luar ruangan dengan cara olahraga, lalu latihan fisik dan juga menjaga makanan dan kesehatan, pola tidur serta sebagainya, atlet-atlet e-sport ini sangat berbeda dengan mereka. Atlet e-sport ini cenderung berlatih secara individu atau sendiri di depan gadget mereka dengan game mereka itu tersendiri, dan maka dari itu hal ini atlet-atlet e-sport ini cenderung adalah seorang penyendiri karena mereka itu selalu berfokus kepada kemenangan mereka di dalam game itu tersendiri, dan maka dari itu mereka cenderung memisahkan diri dari kehidupan sosial. Adapun hal yang bisa terjadi yaitu jika mereka terus-terusan mementingkan game itu tersendiri karena adanya spirit of competition atau semangat dalam berkompetisi dan memisahkan hidup dari kehidupan sosial, atlet-atlet ini bisa berakhir menjadi atlet yang orang-orang yang antisosial. Apa yang bisa terjadi jika mereka ini menjadi individu yang antisosial? Mereka dapat menghambat proses pendewasaan diri karena kurangnya interaksi sosial. Mereka tidak akan
bersosialisasi dan lain-lain, dan mereka hanya akan cenderung memperhatikan diri mereka sendiri, dan bahkan mereka tidak bisa memperhatikan diri mereka sendiri dan menjaga diri mereka sendiri. Maka dari itu proses pendewasaan diri seperti berpikir dewasa, dapat menjaga kesehatan, pengambilan keputusan dan lain-lain yang seharusnya didapat dari lingkungan sosial tidak dapat didapatkan oleh atlet e-sport ini karena mereka yang selalu berlatih dan lainnya. Lalu ada pun juga gangguan mental yang bisa terjadi karena adanya keantisosialan dari atlet ini, yaitu karena mereka cenderung penyendiri dan menginvestasikan waktu mereka untuk berlatih di depan gadget mereka secara sendiri. Mereka tidak akan mengerti caranya bersosialisasi dan gangguan mental ini juga akan disebabkan karena kesulitan mereka bersosialisasi dengan orang lain, karena mereka cenderung penyendiri dan memisahkan hidup mereka dari kehidupan sosial. Adapun dampak jangka panjang yang bisa terjadi jika hal ini tetap dilanjutkan, yaitu tetap mengkategorikan e-sport sebagai cabang lomba di Olimpiade, yaitu hal ini dapat mengganggu kesehatan atlet itu tersendiri. Atlet itu tersendiri dalam secara umum mereka memiliki semangat dalam berkompetisi, dan jika dengan adanya semangat tersebut mereka akan selalu berlatih di depan gadget mereka, dan hal ini dapat membuat mereka terkena radiasi yang pada akhirnya dapat merusak fisik mereka tersendiri, seperti menyebabkan kerusakan mata dan lain sebagainya. Selain mengganggu kesehatan, mereka juga bisa tidak memperhatikan pola tidur karena mereka tidak dituntut untuk memiliki fisik yang kuat dan cenderung menginvestasikan waktu mereka untuk latihan e-sport itu sendiri, dan hal ini dapat mengurangi waktu istirahat dan mengganggu kesehatan dari atlet itu tersendiri. Maka dari itu Dewan ini menyesalkan adanya masuknya e-sport ke dalam cabang olahraga di Olimpiade, karena pada akhirnya fisik dari seorang atlet itu tidak dapat dijamin kesehatannya, dan juga mereka cenderung membahayakan kesehatan mereka tersendiri. Dan maka dari itu saya setuju dengan mosi menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Sekian dari saya, terima kasih.